lagi sama Uncle Joe Kopi ya. Oke, di video kali ini gue mau bahas soal ini kurang tinggi ya kayaknya ya. Kurang tinggi jadi kepala gue kepotong gitu. Apa memang harus kepotong kepala gue? Ya ini udah pas kali ya. Nah, gue mau bahas soal sub 4000 watch time sama 1000 subscriber. Jadi gue bikin akun YouTube itu kurang lebih 2 tahun ya. Udah 2 tahun tapi baru aktif 1 tahun belakangan. Ya intinya gue bikin survei di Instastory gue dan ada ada yang mau tahu lah gimana cara gue dapetin watch time sama 1000 subscriber. Kan syarat dari YouTube itu 1000 subscriber dan 4000 watch time. Jadi teman-teman kalau untuk videonya di monetize ya bisa dipasangin iklan pakai syaratnya yaitu 4000 watch time dan 1000 subscriber. Nah, gue mau bahas dulu dua hal ini ya. Apa sih itu 1000 subscriber itu apaan dan 4000 watch time itu apa? Ini sebetulnya untuk bahas topik ini udah banyak banget di video-video YouTube ya. Ya ini cuman versi gue, gimana gue ngelakukan itu. Ya. Nih, subscriber itu apa sih? Sebetulnya kalau lu main Instagram, subscriber itu ya seperti halnya followers lu gitu di Instagram. Kalau lu pada punya Instagram lu followersnya banyak ya kurang lebih caranya sama lah antara ngembangin followers atau subscriber ya. Nah kalau gua di YouTube itu logika gua sih cuma sederhana ya, traffic dikali konversi. Itu kan udah rumusnya digital, apapun platformnya ya rumus itu tetap berlaku gitu. Rumus itu tetap ya itu traffic dikali konversi. Nah kalau subscriber itu ya sederhananya dia followers atau subscriber lu adalah ikan-ikan. Jadi kita tuh sebetulnya kayak bikin kolam ikan dan nanti kolam lu tuh keisi sama ikan-ikan itu. Nah itu adalah subscribernya lu ya. Nah syaratnya untuk dimonetize ya 1000 subscriber dari YouTube. Ya jadi intinya gimana cara ikan-ikan itu masuk ke kolam lu? Ya lu mesti bikin kolamnya dulu, which is channel YouTube lu. Nah ketika kolam itu dibuka, ya diisilah dengan konten-konten ya, isi air, isi tanaman, isi oksigen supaya ikan-ikan itu bisa masuk ke situ hidup dan sehat. Kurang lebih analogi gue kayak gitu ya. Nah terus ikan-ikan ini mulai berdatangan satu-satu. Dia pasti akan lihat nih kontennya apa sih di channel ini. Kira-kira dia suka gak sama kontennya. Terus apa yang dibahas di konten itu apa benefitnya buat gue. Biasanya ikan-ikan tuh akan seperti itu. Dan ternyata setahun terakhir gue upload secara konsisten, bikin konten tentang apa yang gue suka, passion gue di dunia kopi, di dunia bisnis. Itu yang gue lakukan, itu yang gue share di YouTube gue. Dan ya udah akhirnya bermunculan tuh si ikan-ikan itu. Dan ternyata seiring berjalannya waktu selama setahun terakhir jadilah 1000 subscriber. Sekarang kurang lebih hampir 1400 ya. Ya seneng juga sih ya bisa tembus. Gue nggak pernah kepikiran sih sebelumnya, cuma gue hanya pengen punya platform sharing aja tentang apa yang gue pikirkan. Idealisme gue taruh di platform YouTube. Jadi ya kurang lebih memang memang apa yang gue suka gitu. Jadi memang yang gue pelajari kalau memang kita suka sama sesuatu terus kita sharing tuh enak aja gitu jalaninnya. Yang gue lakukan intinya mereka akan subscribe lu ataupun nge-follow lu based on mereka suka dan mereka mau support gitu. Jadi intinya
mereka subscriber lu ini adalah mereka yang suka sama konten lu dan merasa bermanfaat, dan mereka ngedukung kita, support kita gitu. Dan gue thank you banget sama subscriber gue. Nanti gue mau ada kasih hadiah buat mereka ya. Lalu apalagi? Ya intinya kalau udah punya kolamnya ya lu mesti kasih ambient atau lingkungan yang kondusif lah buat ikan-ikan itu bertumbuh, dapat makanan ya kan. Makanannya apa ya? Konten-konten yang lu bikin. Nah terus watch time, 4.000 watch time itu syarat yang dipakai sama YouTube supaya mungkin gue nggak tahu ya tujuan mereka kasih requirement seperti itu, tapi rasa-rasanya sih lebih buat ngebantu kita atau ngedorong kita lebih termotivasi gitu buat bikin konten. Nah jadi 4.000 watch time itu sama dengan 240.000 menit ya. Jadi video-video kecil yang lu bikin lama-lama kan ada yang nonton tuh. Nah yang nonton itu terekam atau terdetek berapa lama sih dia nonton gitu. Nanti kekumpul secara akumulasi, kekumpul lah 4.000 watch time gitu ya, 4.000 jam, which is 260.000 menit. Nah itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan. Jadi menurut logika gue adalah ketika gue melakukan pekerjaannya, 1.000 subscriber dan 4.000 watch time itu adalah resultnya, hasilnya. Jadi gue pikir siapapun lu, apapun yang lu bikin, ketika lu lakukan secara konsisten dan continue gitu ya, rasa-rasanya buahnya adalah ya subscriber dan watch time. Jadi itu cuma hitungan matematika dasar aja gitu. Gue nggak berpikir rumit harus gimana-gimana, tapi gue berpikirnya ya itu buah dari apa yang kita kerjakan. Jadi kalau teman-teman mau mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 watch time, gue rasa sederhana gitu. Lu lakukan aja pekerjaannya dan lu pasti nyampe ke situ. Nah itu konsep pemikiran gue. Karena kita kan orang sipil, masyarakat, maksudnya kita bukan artis, bukan seseorang yang apa ya, yang punya influence gede gitu. Kita ya warga biasa gitu ya, yang bukan siapa-siapa. Beda kalau misalkan lu adalah memang artis atau aktor ataupun influence besar gitu ya. Jadi gue butuh waktu 1 tahun gitu buat ngebangun audiens gue di YouTube. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa cuma sehari gitu ya, kayak Basuki Cahayapurnama sehari udah langsung 1 juta subscribernya, dan ada juga yang 2 bulan udah jadi gitu. Nah gua ya butuh 1 tahun gitu buat mencapai ini. Nah jadi kurang lebih gitu doang, simple banget kan. Gue yakin sih kalau lu lakukan pekerjaannya lu pasti sampai, lu pasti bisa gitu. Yang penting konsisten. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara gue konsisten. Nah ini tips dari gue aja. Menurut gue yang lu bikin adalah sesuatu yang deket sama lu gitu, jangan yang jauh banget gitu. Dan tips dari gue ini yang mungkin perlu dicatat, cukup penting ya. Jadi lakukan aja apa yang lu bikin, sesuatu yang lu lakukan, bukan sesuatu yang cuma ngebacot doang tanpa lu lakukan. Gue mungkin tidak mengerti beberapa hal tentang YouTube ya, cuman yang gue ngerti adalah lu lakukan aja, hasilnya akan ngikutin. Contoh misalkan kayak gue di sini nge-sharing tentang bisnis kopi, apa yang gue lakukan di Uncle Joe, supaya bukan sesuatu yang gak gue lakukan. Misalkan contoh ya, gue bikin Uncle Joe melakukan studi kelayakan gitu. Sebetulnya gue tidak melakukan studi kelayakan dan gue gak akan bahas itu. Jadi gue bahas tuh yang di YouTube gue ini, konten gue sesuatu yang memang udah gue lakukan gitu, bukan sesuatu yang tidak gue lakukan. Teman-teman mungkin ini 1 tips yang boleh dipegang ya. Lu sharing aja apa yang lu kerjain, jangan yang lu gak kerjain lu sharing gitu. Itu kayak sales jadinya kan. Kalau sales kan lu dagang aja tanpa dia pakai barangnya. Kalau gue ya gue sharing yang gue pakai di sini. Gue pakai IG Ads, gue pakai Facebook Ads, gue pakai mesin ini, mesin itu, gue pakai AC ini, gue pakai tools ini itu.
Jadi yang gue pakai, yang gue kerjain, yang gue lakukan itulah yang gue sharing, yang nggak jauh-jauh dari sini gitu. Kayak kopi, ngerosting, tutorial, apa segala macam, bikin minuman, itu yang gue sharing di vlog, di konten di channel gue. Dan nggak jauh gitu. Saran gue sih lo juga kalau memang mau mulai gitu ya di YouTube, gue rasa lu mulai aja apa yang lu deket sama lu gitu, yang nggak jauh gitu. Mungkin lu boleh nonton video-videonya Casey Neistat ya, itu salah satu yang memotivasi gua untuk bikin YouTube channel. Secara gue juga lihat-lihat backgroundnya, gue generasi Gen Y yang agak susah beradaptasi atau sulit bicara di depan kamera. Jadi ya inilah hasilnya, masih belajar, masih proses buat ya pelan-pelan lah buat belajar. Dan semua gue pakai, nanti gue ngomongin di video lain tentang gear yang gue pakai ya. Anyway, video yang gue bikin semuanya diedit pakai handphone ya, semuanya pakai handphone, pakai smartphone gue si Samsung ini ya. Jadi tools gue tuh sederhana gitu, gue nggak suka yang ribet-ribet, dan ngedit pun juga gue di handphone. Gue rasa sebagian dari kalian nih pasti mikirnya bikin video mah gampang, ngeditnya kan yang susah kan. Nah makanya konten-konten gue editingnya sederhana, yang semua dilakukan lewat smartphone. Gue nggak suka yang ribet-ribet. Jadi karena itu kendala gue di awal-awal, gue harus mikirnya ngedit terus di laptop, editing pakai Adobe Premiere dan lain-lain. Nah gue nggak bisa itu, jadi gue lakukan sederhana. Nah prinsipnya kan sama kan, konsistensi membuahkan hasil, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, kan kurang lebih prinsipnya sama ya dari semua bisnis yang mau dikerjain, baik itu di YouTube, mau lu jadi petani, mau lu jadi profesi apapun, yang penting konsistensi ya. Udah gitu doang. Gue rasa sekian video dari gue, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi kalian semua untuk mulai YouTube channel kalian. Gitu aja, dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.